Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali ucapan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, bahwasanya hari ini kita bisa bertatap muka atas izin dan ridho Allah melalui daring. Salawat serta salam mudah-mudahan oleh Allah dilimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in tabi'at, muslimin muslimat yang seiman sekeyakinan, yang insya Allah menurut janjinya bahwa kita semua akan mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumil akhir. Anak-anakku, peserta didik baru tahun 2020-2021 yang Bapak banggakan, tentu dalam kesempatan ini perlu Bapak sampaikan bahwa hal yang sangat luar biasa terjadi di tahun ajaran 2020-2021 ini, bahwa kita seharusnya bertatap muka secara langsung, tetapi mengikuti arahan juga aturan yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan menteri yang terkait, bahwa sekarang dunia sedang dilanda satu musibah, yaitu terjadinya COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tidak saling bertemu secara langsung, tetapi harus melakukannya secara daring. Maka dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada anak-anak yang berada di rumah, walaupun kita jauh tetapi dekat dalam hati, tentunya perlu kita menjalin silaturahmi di antara kita, dan ada kepentingan yang perlu Bapak sampaikan kepada anak-anakku tersayang yang berada di rumah. Maka pada kesempatan kali ini saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ingin menyampaikan program yang akan dilaksanakan dalam tahun ajaran ini sesuai dengan apa yang kita beri nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau diberi nama KTSP. Nah, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang memiliki fungsi sebagai acuan yang mengarahkan seluruh pemangku kepentingan untuk fokus pada pencapaian tujuan dengan menerapkan aturan, prosedur, dan program serta proses kegiatan yang berkembang bersama ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah, dan diarahkan juga oleh pengawas pembina di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian hal ini dibuatkan KTSP sesuai dengan keinginan bangsa kita memiliki perubahan kehidupan di abad 21 yang dinamis. Pelaksanaan pengesahan KTSP ini juga
disahkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 61 tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sebagai ungkapan dalam kesempatan ini di sekolah kita di SMA Negeri 11 Bandung bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan telah disusun di program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun. Maka guna menjamin tercapainya tujuan penyusunan atau tujuan daripada KTSP itu, prosedur atau tujuan utamanya mengacu dari Permendikbud sesuai dengan lingkup sekolah kita yang ada di Kota Bandung. Maka isinya KTSP itu menyangkut ada 8 standar isi sesuai dengan standar nasional pendidikan, kriteria minimal tentang sistem pendidikan seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu memiliki 8 standar. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, di mana harus punya dasar-dasar bahwa kelulusan di SMA Negeri 11 Kota Bandung ini sesuai dengan acuan dari beberapa peraturan menteri untuk tahun-tahun sekarang. Yang pertama, anak memiliki karakter, sikap, yaitu sikap religi yang tentunya sebagai dasar fondasi berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sikap sosial, di mana sikap sosial itu supaya menjadi putra-putri bangsa yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, terhadap sesama, dan kepada siapapun yang ada di lingkungan hidup dimanapun dia berada. Kemudian selain sikap ada kemampuan, pengetahuan. Itu merupakan standar kompetensi lulusan yang perlu oleh kita ditetapkan, bahwa yang ketiga itu adalah pengetahuan, dan yang keempat standar kelulusan kita itu adalah mengenai keterampilan. Jadi ada 4 hal yang menjadi fondasi dasar. Yang pertama adalah dari segi sikap religius, kedua sikap sosial, ketiga pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. Yang berikutnya, standar yang kedua adalah standar isi, standar proses, standar pendidikan dan ketenaga pendidikan, dan yang kelima sarana prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan pendidikan, dan yang kedelapan standar penilaian pendidikan. Yang akan saya kupas sedikit mengenai standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan di sini yaitu tadi yang menjadikan standar penilaian bersumber dari standar kelulusan. Apa yang harus dinilai di dalam kurikulum yang berlaku di kita, yaitu kurikulum 2013, bahwa kita di dalam pembelajaran harus bersifat kolektif kolegial. Yang mana di sini semua anak didik belajar secara kolektif. Maka dalam kesempatan ini Bapak mengharapkan walaupun sekarang menurut pemerintah sampai dengan bulan Desember yang akan datang kita besar kemungkinan belajar secara daring di rumah, maka perlu disusun apa sih yang menjadi penilaian di sekolah kita. Yang pertama ingin Bapak sampaikan, yaitu mengenai standar
penilaian yang berlaku di kurikulum 13 sekarang ada kita kenal dengan namanya pembelajaran jarak jauh. Di dalam bidang kurikulum di sini ada landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud 20 tentang standar kompetensi lulusan, kemudian Permendikbud 21 tentang standar isi, Permendikbud 22 tahun 2016 standar proses, Permendikbud 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Nah, inilah yang akan kita bahas, di mana struktur kurikulum juga termaktub di dalam Permendikbud 36 tahun 2018 tentang struktur kurikulum 2013 yang mengacu kepada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diprogram oleh SMA Negeri 11 Bandung. Nah, dari sini ada juga Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, itulah di dalam penilaian sekarang anak-anakku perlu dipahami bahwa yang akan dinilai oleh guru dalam proses pembelajaran baik secara luring maupun secara daring, yang pertama yaitu penilaian portofolio. Jadi nanti oleh guru akan dijelaskan apa itu portofolio di dalam pembelajaran, penugasan dan lain sebagainya, dan itu menjadi ranah penilaian semua guru kepada peserta didik. Yang kedua adalah penilaian penugasan. Jadi ada penilaian tugas di sini. Dan yang ketiga penilaian praktek. Ya, penilaian praktek, dan yang keempat adalah penilaian secara tertulis. Jadi kalau kita simpulkan bahwa yang dinilai oleh guru itu sekarang adalah pertama portofolio, yang kedua penugasan, yang ketiga adalah penilaian tentang praktek, dan yang keempat adalah penilaian tentang penulisan atau tata tulis di sini. Jadi ada ujian tertulis atau tes tertulis, maksudnya seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian yang berada di rumah, semoga kalian semua tetap berbahagia sebagai peserta didik baru tahun ajaran 2020-2019. Kita tetap memiliki semangat, memiliki daya juang yang tinggi, karena kita semua sedang diuji dalam tahun-tahun ini. Dengan datangnya COVID-19 merupakan ujian bagi kita. Kita harus memiliki kebiasaan terbaru. Kalau oleh pemerintah disampaikan adalah new normal, begitu. Artinya kita ingin kembali normal, begitu ya. Tetapi harus ada perubahan-perubahan kebiasaan berperilaku, tentunya mematuhi protokol COVID-19. Dalam hal ini di dunia pendidikan di SMA Negeri 11 Bandung tidak lepas dari itu. Mengapa Anda semua mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah itu di rumah? Yang tidak ada lain tentunya hanya ingin Bapak sampaikan, kita tetap belajar di rumah dengan penuh semangat, tetapi belajarnya menggunakan jarak jauh. Ada berbagai kelas, ada berbagai media yang bisa dipergunakan, maka ikutilah semua secara tulus, secara ikhlas, secara utuh, secara tuntas, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang Bapak harapkan ke depan bahwa generasi muda bangsa ini yang penuh ujian di tahun-tahun ini, ke depannya menjadi generasi muda yang handal, yang memiliki daya saing secara nasional, internasional,
dalam rangka menyongsong abad 21 berkehidupan yang lebih cerdas, kreatif, inovatif. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada hal yang kurang pas, tentu itu adalah kesalahan Bapak sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.